Hey guys! Well, it's not as far-fetched as it may seem. Guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah. Dan di channel aku bakalan ngebahas tentang misteri, beauty, dan juga lifestyle. Nah, bagi kalian yang belum nge-subscribe aku, ya subscribe aku dulu di sini. 3, 2, 1, terima kasih. Dan juga bagi kalian yang mau nge-follow Instagram aku, boleh banget di @sasadeborah, gambarnya dari sini. Thank you! So, di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia apa sih yang bakalan aku bahas di video hari ini? Jadi di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang kasus Mei tahun 1998. So, nggak usah lama-lama, let's jump into the video. So, kalian semua pasti tahu dong tentang peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998. Either kalian udah lahir di tahun itu dan kalian menjadi saksi mata langsung tentang kerusuhan tersebut, atau kalian belum juga lahir, tapi aku yakin kalian pasti tahu tentang salah satu sejarah terkelam Indonesia. Jadi apa sih sebenarnya yang memicu kerusuhan Mei tahun 1998 ini terjadi? Jadi yang melatar belakangi kerusuhan Mei 1998 ini terjadi, salah satunya itu adalah keruntuhan ekonomi krisis finansial Asia pada tahun 1997. Dan selain itu adanya kritik terhadap pemerintahan Orde Baru yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Dan karena kerusuhan Mei tahun 1998 ini terjadi juga penindasan terhadap etnis Tionghoa. Dan selain itu adanya tragedi Trisakti yang sampai saat ini tuh masih dikenang banget karena pada tanggal 12 Mei tahun 1998 tragedi Trisakti ini memakan korban jiwa sebanyak 4 orang. Dan 4 mahasiswa tersebut diantara lain adalah Hendriawan C, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, dan juga Hafidin Royan. Jadi sekarang kita masuk ke kronologi kejadian Mei 1998. Jadi semua ini tuh diawali karena krisis finansial Asia. Jadi keruntuhan ekonomi yang melanda hampir seluruh Asia Timur pada bulan Juli tahun 1997 itu menyebabkan kepanikan dan kekacauan terjadi. Dan Indonesia ini menjadi salah satu negara dari 3 negara yang krisisnya itu paling parah banget. Terjadinya penurunan rupiah terhadap dolar itu menyebabkan perusahaan-perusahaan yang meminjam dolar itu mereka harus membayar dengan jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah yang seharusnya mereka bayar jika krisis ini itu nggak terjadi. Dan ini menyebabkan banyak sekali perusahaan itu bangkrut secara seketika dan juga banyak sekali PHK massal. Selain itu, inflasi rupiah yang diakibatkan karena warga Indonesia itu menukarkan nilai rupiahnya itu dengan dolar Amerika Serikat, yang juga menyebabkan harga bahan baku itu naik. Dan karena hal ini, itu muncul banyak sekali kritik tentang pemerintahan Orde Baru pada zaman Soeharto. Dan dari sinilah banyak sekali kritik yang muncul dan juga banyak sekali aksi unjuk rasa itu yang juga bermunculan. Dan aku ini juga udah ngelakuin research, aku udah baca-baca artikel, dan aku itu menemukan kalau misalnya kasus Mei tahun 1998 ini itu diawali di Medan. Pada tanggal 2 Mei tahun 1998, ada sekelompok mahasiswa gitu, mereka itu melakukan aksi unjuk rasa yang berakhir sangat-sangat anarkis. Dilanjut pada tanggal 4 Mei tahun 1998, ada juga sekelompok mahasiswa lainnya yang melakukan pembakaran di beberapa titik di kota Medan. Selain itu, keadaan ini juga semakin mencekam karena aksi demo krisis moneter yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti ini ternyata memakan 4 korban jiwa. Dan ini nih disebabkan oleh aparat polisi yang menembak mati 4 korban jiwa tersebut. Dan hal ini menyebabkan massa itu semakin mengamuk dan marah dan ya semakin kacau. Dan gak berhenti sampai di situ aja, jadi aksi unjuk rasa dan bentrokan terhadap aparat keamanan kerusuhan ini itu menyebabkan adanya penindasan terhadap etnis Tionghoa, terutama pada wanita. Jadi sentimen pribumi ini udah ada sejak zaman Belanda, jadi memang pribumi ini sentimen banget sama pendatang. Nah kemudian etnis Tionghoa yang datang ke Indonesia ini, mereka dipekerjakan menjadi pemungut pajak, pengambil insentif dari warga, dan juga dipekerjakan menjadi perantara perdagangan. Nah, hal ini itu tentu saja menimbulkan stigmatisasi dan juga sentimen negatif bangsa Indonesia terhadap etnis Tionghoa.
Karena etnis Tionghoa ini juga dikenal dengan kelicikannya mereka. Terus juga bangsa Indonesia ini menganggap bahwa etnis Tionghoa ini mengambil alih seluruh kekuasaan di Indonesia. Ditambah lagi dengan etnis Tionghoa ini secara ekonomi mereka itu jauh lebih stabil, mereka itu kasarannya jauh lebih kaya dibandingkan kaum pribumi, yang membuat kaum pribumi itu semakin sentimen dengan etnis Tionghoa. Selain itu, kaum pribumi itu mereka juga beranggapan bahwa etnis Tionghoa itu adalah sisa-sisa kaum rezim Soekarno yang komunis, dan juga kepercayaan mereka itu tidak sama dengan mayoritas kepercayaan yang dipegang oleh bangsa Indonesia. Nah, kemudian saat penjarahan tahun 1998 ini terjadi, atau penindasan pada etnis Tionghoa ini terjadi, menurut aku pribadi ini sangat-sangat menyayat hati dan juga sangat-sangat horrible banget. Karena mereka itu benar-benar menjarah rumah-rumah, terus toko-tokonya orang Tionghoa itu kayak dicuri isinya, terus dibakar, pokoknya dihancurin semuanya. Dan nggak sampai di situ aja, dan nasib para wanita Tionghoa itu juga benar-benar kasihan banget, karena si kaum pribumi atau kaum perusuh ini, mereka itu beranggapan bahwa wanita Tionghoa itu adalah sasaran yang empuk, karena mereka adalah wanita dan juga etnis Tionghoa, jadi mereka adalah minoritas. Dan mereka ini nggak punya kekuasaan atau keberanian untuk melawan. Jadi etnis Tionghoa yang wanita ini, mereka itu dijadikan korban pemerkosaan, pencabulan, pembunuhan, dan penganiayaan. Kayak parah banget guys. Dan bahkan wanita-wanita Tionghoa itu, mereka itu diperkosanya kayak massal gitu guys. Kayak gang rape namanya. Jadi kayak kamu tuh diperkosa di satu tempat, tapi laki-lakinya itu gantian, dan mereka itu nggak peduli. Jadi nggak selalu di rumah, bahkan di depan orang-orang dan di jalanan. Jadi oh my god, aku nggak bayangin kalau misalnya aku waktu itu jadi saksi mata langsung, karena aku sendiri juga lahirnya tahun 1998 tapi bulan November, jadi aku cuma dengar cerita-cerita aja. Tentu saja hal ini tuh menimbulkan trauma psikis dan luka yang sangat-sangat mendalam bagi wanita-wanita tersebut. Jadi anggapannya itu kayak impian, cita-cita, harga diri, semuanya itu kayak hancur seketika aja. Dan bahkan sampai ada salah satu korbannya itu yang bunuh diri karena dia beranggapan aku udah gak bisa ngelanjutin hidup kayak gini, jadi mending aku mati aja. Dan ada beberapa dari mereka juga yang menjadi gila, ada yang bahkan sampai diusir oleh keluarganya, dan bahkan ada yang sampai pergi ke luar negeri untuk memulai hidup yang baru dan melupakan segalanya. Mungkin nih banyak banget dari kalian yang bertanya-tanya kenapa kok para korban itu nggak melaporkan pada pihak yang berwenang atau memiliki kuasa. Jadi para korban itu memilih untuk diam karena mereka itu takut. Jadi udah keancam dulu psikisnya, mereka itu takut, mereka nggak berani ngapa-ngapain, dan juga si pemerkosa ini ngancem-ngancem mereka gitu. Katanya kalau misalnya kamu berani ngelaporin kita, aku bakalan ngelakuin pemerkosaan itu pada seluruh keluarga kamu, dan lebih kejam lagi dan lebih keji lagi. Jadi kayak yang menjadi korbannya itu juga no choice, kayak mereka tuh nggak punya pilihan guys. Nah, berdasarkan penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF, mereka itu menemukan bahwa adanya 85 korban penganiayaan atau pelecehan seksual yang terjadi sama kaum etnis Tionghoa wanita ini. 52 diantaranya adalah korban pemerkosaan, 14 lainnya adalah korban penganiayaan, 10 lainnya adalah korban penganiayaan seksual, dan 9 lainnya adalah korban pelecehan seksual. Dan meskipun ini semua itu udah terungkap, tapi siapa dalang dibalik kerusuhan Mei 1998 ini nggak ada yang tahu, dan terkesan ditutup-tutupi oleh negara. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini nih, kita warga Indonesia nih ada pelajaran IPS, ada pelajaran sejarah, tapi di pelajaran-pelajaran itu dan di buku IPS itu pun kayak nggak pernah ada yang nyebutin tentang kerusuhan Mei 1998 ini. Kayak kenapa sih? Dan ini tuh terkesan ditutup-tutupi banget. Selama mempelajari sejarah Indonesia nih, selama aku sekolah, aku tuh nggak pernah di pelajaran sejarah Indonesia itu pernah membahas adanya Mei 1998. Padahal kasus ini tuh bisa dimasukin sebagai sejarah yang sangat-sangat gak bisa terlupakan buat Indonesia. Nah, meskipun pada akhirnya kasus ini tuh udah terungkap
kasus pemerkosaannya dan segala macamnya, tapi menurut aku pribadi kasus ini tuh juga belum mencapai titik terangnya. Dan menurut beberapa orang juga, mereka itu bilang kalau misalnya pemerintah itu terkesan tidak serius untuk menanggapi masalah Mei 1998 ini, dan itu terkesan kayak mereka itu menutup-nutupi dengan sengaja. Dan mungkin menurut aku orang-orang yang melakukan aksi kerusuhan ini tuh bisa aja mereka itu masih hidup sampai sekarang, masih berkeliaran di luar sana, kita juga nggak ada yang tahu. Beberapa pihak itu ada yang berpendapat bahwa kerusuhan Mei 1998 ini itu udah direncanain sama petinggi pemerintah yang ada di Indonesia. Dan ada juga yang berpendapat bahwa kasus Mei 1998 ini itu diprovokasi oleh kaum-kaum atau orang-orang tertentu. Dan bagi etnis Tionghoa sendiri, mereka itu beranggapan bahwa kerusuhan Mei 98 ini itu adalah sebuah kejahatan genosida atau pemusnahan terhadap etnis Tionghoa. Dan di sini aku juga ingin ngebahas dikit tentang responnya negara dunia terhadap kasus Mei 1998 yang terjadi di Indonesia ini. Jadi ada beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan juga Amerika Serikat. Mereka itu melakukan beberapa aksi untuk membantu biar kerusuhan Mei 98 ini tuh cepat berakhir. Dan mereka itu juga memberi kecapan banget kepada pemerintah di Indonesia, karena mereka itu beranggapan bahwa pemerintah di Indonesia ini udah gagal banget dalam melindungi warganya, dan juga pemerintah di Indonesia ini tidak tanggap untuk menanggapi masalah yang sangat-sangat besar seperti kerusuhan Mei 1998 ini. Jadi Singapura, mereka ini membuka airportnya mereka, yaitu Changi International Airport, selama 1 kali 24 jam untuk menerima korban perusuhan yang terjadi Mei 98 kemarin. Terus untuk Taiwan, mereka itu juga memberikan pesawat ke Indonesia untuk mengangkut seluruh orang atau korban-korban Mei 98. Nah, Malaysia, mereka itu membantu dengan menyuruh Komite HAM PBB untuk menyelidiki kasus pemerkosaan yang terjadi pada kerusuhan Mei 98 di Indonesia. Kemudian untuk Amerika Serikat, pemerintahan Amerika Serikat itu mengecam pemerintahan Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus kerusuhan ini. Dan bahkan Amerika Serikat itu juga sampai mengirimkan kapal perangnya ke Indonesia untuk mengangkut seluruh korban kerusuhan Mei 98. Jadi bayangin aja guys, banyak banget negara yang prihatin sama kejadian Mei 98 di Indonesia, tapi pemerintah di Indonesia sendiri itu juga sedikit lambat atau tidak tangkap dalam menyikapi kerusuhan yang gede banget kayak Mei 98 ini. Nah, akhirnya kasus Mei tahun 1998 ini mencapai titik akhir karena Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan dirinya dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia kedua pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei. Dan hal ini tuh akhirnya dilanjutkan dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh B.J. Habibie yang sekarang kita ketahui sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Pada akhirnya, tim gabungan pencari fakta itu tidak berhasil menuntaskan kerusuhan Mei 1998 ini. Jadi, masih ada oknum-oknum mungkin yang dulu terlibat terhadap kasus Mei 98 ini berkeliaran di luaran sana, dan ya begitu saja kasus kerusuhan Mei tahun 98 di Indonesia ini berakhir. Dan ini tuh bener-bener menurut aku salah satu sejarah terkelam banget yang pernah terjadi di Indonesia. Dan I hope nggak akan pernah terjadi lagi sampai kapanpun. So, menurut kalian gimana? Kalian boleh banget tuliskan pendapat kalian di komen di bawah. Jadi, that's all for today's video. Aku harap kalian enjoy nonton video aku yang hari ini. Dan juga kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya guys. Subscribe me. Bye. See you guys in my next video.